Yo semeton, berjumpa lagi kita. Hari ini saya akan berbagi terkait denganan majalan, yaitu kita akan belajar nyurat atau menulis denganan majalan. Ada dua submateri yang akan saya bahas semeton. Pertama adalah tegas atau pengertian denganan majalan, dan yang kedua yaitu imbe sesuratan atau contoh penulisan denganan majalan. Nah, sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe ya semeton. Dukung channel ini dengan share, like, and comment tentunya. Ayo kita masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu tegas denganan majalan atau pengertian denganan majalan. Apa itu denganan majalan semeton? Denganan majalan inggih punika sesuratan aksara nengen ring penguntat kruna sane kemargiang lan nenten kegantungin. Artinya, denganan majalan adalah penulisan aksara Bali yang nengen atau mati, namun penulisannya tersebut tidak digantung. Seperti ini semeton. Seperti yang kita ketahui bahwa jika menulis aksara Bali, huruf terakhir yang mati dalam satu kata akan digantungi oleh huruf pertama pada kata selanjutnya. Nah, dalam penulisan denganan majalan, hal itu tidak berlaku kalau sudah memenuhi syarat-syarat denganan majalan. Nah, apa saja syarat-syarat penulisan denganan majalan itu? Mari kita lihat slide selanjutnya semeton. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan denganan majalan semeton. Pertama, denganan majalan kemanggahang ring sesuratan rangkepan kalih kruna tur ke surat mesekian. Artinya penulisan denganan majalan hanya berlaku pada gabungan kata dan selanjutnya ditulis sebagai satu kata. Kedua adalah denganan majalan wenten yening kruna kepertama mepenguntat antuk aksara nengen tur kruna saning ngiringan kekawitin antuk aksara swara. Artinya denganan majalan berlaku jika kata pertama atau kata yang di depannya diakhiri huruf mati atau konsonan dan kata yang di belakangnya diawali oleh huruf vokal. Dan yang ketiga, sesuratan denganan majalan taler kemanggahang ring krunutiron satme lan dwilingga. Artinya penulisan denganan majalan juga berlaku pada penulisan krunutiron, krunusatme, dan krunudwilingga. Mari kita lihat contoh ini semeton. Pana alu. Tadi aturan yang pertama adalah denganan majalan berlaku pada dua kata. Nah, seperti ini contohnya semeton. Gabungan kata yaitu pana alu. Gabungan kata ini berpotensi ditulis menggunakan denganan majalan. Selanjutnya, kita perhatikan aturan kedua. Denganan majalan hanya berlaku jika kata pertama atau kata yang di depannya diakhiri dengan huruf mati atau konsonan dan kata yang kedua atau kata di belakangnya diawali huruf vokal. Nah, lihat sekarang contoh kata pana alu. Tadi kata pertama yaitu kata pana diakhiri huruf mati atau konsonan dan kata kedua yaitu kata alu diawali huruf vokal. Berarti gabungan dua kata ini bisa ditulis menggunakan aturan denganan majalan. Bagaimana semeton, mengerti kan? Kalau belum, ayo kita lihat contoh penulisan berikut ini. Materi yang kedua yaitu imbe sesuratan atau contoh penulisan denganan majalan. Semeton, mari kita berlatih menulis denganan majalan. Coba kita cermati contoh yang nomor A, anak agung. Nah, sekarang kita lihat semeton, kata pertama anak ternyata diakhiri dengan huruf K. Berarti diakhiri konsonan atau huruf mati. Sedangkan kata kedua atau kata yang di belakangnya yaitu kata agung diawali dengan huruf hidup atau vokal A. Berarti gabungan kata anak agung ini memenuhi syarat ditulis menggunakan denganan majalan. Jadi penulisan aksara Balinya ditulis seperti ini, disambung semuanya, ditulis menjadi anak agung seperti ini, disambung. Tanpa gantungan, tidak ditulis seperti ini, anak agung. Dengan gantungan A yang ada di bawah aksara K ini. Bagaimana kira-kira semeton? Mengertikah? Coba kita lanjut ke contoh yang nomor 2, contoh B. Contoh B, luwir ipun. Nah, sudah nyata-nyata di sini bahwa kata pertama yaitu luwir diakhiri dengan huruf mati. Dan kata kedua diawali dengan huruf hidup. Maka
luwiripun ini ditulis menggunakan tengenan mejalan. Penulisannya itu disambung seperti ini, luwiripun, tidak seperti ini, luwiripun. Itulah yang dimaksud penulisan tengenan mejalan semeton, penulisannya disambung. Konsep tengenan mejalan ini cukup sederhana semeton. Pokoknya asalkan kata pertama diakhiri dengan huruf mati dan kata yang kedua diawali dengan huruf hidup, maka penulisannya dijadikan satu kata. Seperti tadi contoh anak agung. Anak agung kan terdiri dari dua kata, tetapi penulisan aksara Balinya dijadikan satu kata, sehingga penulisannya menjadi anak kagung. Begitu juga luwiripun ditulis menjadi satu kata, yaitu luwiripun. Nah, coba sekarang semeton orek-orek sendiri bagaimana penulisan rain ide. Saya masih punya beberapa contoh lagi semeton, seperti yang nomor D ini, awig-awig. Sama seperti contoh di awal tadi. Kita lihat dulu kata pertama, apakah sudah diakhiri huruf mati atau konsonan? Oh, ternyata sudah. Lanjut, apakah kata kedua diawali dengan huruf hidup atau vokal? Sudah juga. Berarti kata-kata ini ditulis menggunakan penulisan tengenan mejalan. Penulisannya menjadi awig-awig seperti ini. Disambung seperti ini, tidak dipisah seperti ini. Awig-awig tidak, jadi harus disambung seperti ini. Awig-awig menjadi satu kata. Nah, contoh enggal-enggal ini coba kalian orek-orek sendiri. Bagaimana penulisannya yang benar. Begitu juga contoh nomor F ini, jebug arum. Karena kata pertama sudah diakhiri dengan huruf mati dan kata yang kedua sudah diawali dengan huruf hidup atau vokal, maka ditulis menggunakan tengenan mejalan menjadi jebugarum. Penulisan aksara Balinya seperti ini, disambung. Jebugarum, tidak seperti ini. Jebug arum. Selanjutnya, coba semeton tulis penulisan karang umah yang benar seperti apa. Bagaimana semeton? Mudah bukan? Itu tadi penulisan tengenan mejalan yang hanya berupa gabungan dua kata secara polos. Nah, bagaimana jika dalam suatu kalimat ada kata-kata yang memenuhi syarat ditulis menggunakan tengenan mejalan? Bagaimana penulisannya? Hal ini akan saya bahas di video selanjutnya ya semeton. Demikian semeton, semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada masukan ataupun pertanyaan, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Sukses semeton.